Apapun tuntutannya kita harus hadapi. Tapi dengan cara begini, ketika kita sudah menghadapi kok fraksi yang lain tidak ada, tidak muncul. Yang ada cuma Partai Golkar. Ada apa ini? Waktu kita rapat, yang ambisi sekali itu adalah Pak Reza. Kenapa setelah kita menghadapi beliau tidak hadir? Saya Ahmad Reza Pahlevi dari fraksi Gerindra dengan ini menyatakan keberatan atas yang diberikan tuduhan. Saya bukan orang kasar ya, tapi kalau sudah momen-momen mendesak seperti ini, saya akan berkata seperti itu karena suara yang menyuarakan yang paling besar adalah Pak Reza. Mungkin demi almarhum aku tidak terima. Pak Reza, jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi, Kepala dingin. Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas, agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama. Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur. Kesempatan tadi siapa ya? Setelah Ibu tadi siapa? Izin pimpinan, saya dari tadi minta berbicara. Ya, saya cari Bapak tadi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPRD dan para ketua, wakil ketua, sekretaris, fraksi, komisi, dan AKD yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti konsultasi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait tadi ada pernyataan dari Pak Syarkowi terkait dengan adanya membawa Partai Gerindra. Saya hanya menerangkan di sini terkait usulan hak angket ini permintaan masyarakat hanya untuk gubernur, bukan untuk wakil gubernur. Jadi jangan ditarik-tarik tuduhan yang memang usulan hak angket ini didasari oleh fraksi Gerindra. Ini tuduhan tidak berdasar. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat daripada hak angket ini, definisinya adalah menyelidiki pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan atau kebijakan kepala daerah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat 1, di sana kepala daerah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu. Pasal ini menegaskan prinsip anti konflik kepentingan. Artinya, kepala daerah tidak boleh menyalahkan jabatan. Kemudian harus menjaga netralitas dan kepentingan publik. Ada dua yang kami teliti di sini. Yang pertama adalah pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, membuat kebijakan strategis yang merugikan kebijakan daerah, yaitu membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Narasi yang menempatkan tadi bahwasanya kebijakan daripada dua ataupun tiga hak yang dikeluarkan oleh DPRD yang menempatkan interpelasi sebagai tahap wajib sebelum angket adalah bentuk konstruksi politik yang tidak memiliki dasar normatif dan berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPRD. Interpelasi merupakan instrumen dari meminta keterangan kebijakan, sedangkan hak angket adalah instrumen penyelidikan hukum. Jadi keduanya bersifat independen dan penggunaannya ditentukan oleh tingkat dugaan pelanggaran serta kebutuhan pengawasan, bukan oleh urutan prosedural yang bersifat wajib. Nah, tadi siang saya juga ingin menanggapi pernyataan ketua bahwa tidak ada daerah-daerah yang belum melaksanakan hak angket ataupun interpelasi. Bukan hanya Kabupaten Pati, tapi ada Kabupaten ND, ada Kabupaten Jepara di tahun 2024, ada di Kabupaten Jember di tahun 2019, ada di Kabupaten Maluku Tengah, serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2025.
hak angket terkait dengan Center Point of Indonesia. Nah, ya walaupun terjadi, artinya kan ini sudah ada datanya. Siap. Nah, kemudian saya juga di sini di momen ini menyatakan ada keberatan yang didasarkan oleh saya secara pribadi di dalam WA grup DPRD, Ketua. Dengan ini saya menyatakan keberatan atas ucapan dan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hajah Sariah Mas'ud di dalam WA grup DPRD Kaltim. Khususnya pernyataan yang berbunyi, mulutmu yang besar kenapa sembunyi di dalam demo? Apa mau mula saya dihidupkan, diajari di lingkungan keluarga saya, tidak pernah berucap seperti ini. Mulai dari kakek saya, nenek saya, bapak dan ibu saya, almarhum ibu saya, bahkan di lingkungan keluarga sendiri, ini tidak pernah berbahasa kasar seperti ini. Ini etika, ini marwah dari keluarga saya. Perlu saya tegaskan, Ketua, bahwa grup ini merupakan forum komunikasi kedinasan DPRD. Bukan pernyataan sikap untuk menjunjung etika kepatutan serta saling menghormati antar anggota. Itu gunanya WA Group. Bukan untuk merendahkan yang bersifat personal. Ini melanggar kode etik. Ini tidak sejalan dengan prinsip komunikasi pejabat. Dan ini melanggar dalam Undang-Undang ITE. Sekali lagi, saya Ahmed Reja Pahlevi dari fraksi Gerindra dengan ini menyatakan keberatan atas yang diberikan tuduhan ataupun pernyataan yang diucapkan oleh Bunda Hajah Sariah Mas'ud. Terima kasih, minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini kita rapat ini ya. Nanti kalau itu kita bicarakan yang lain, karena rapat ini kita membahas untuk Izin Ketua, hari ini saya menyerahkan Ya. aduan pribadi saya Ya. selaku dari kader Partai Gerindra dan fraksi Partai Gerindra kepada Ketua BK DPRD Provinsi Kalimantan Timur. ya, udah Bapak silakan. Kita tidak bisa menjustifikasi hari ini salah atau benar, tapi biarkan hak angket ini yang kemudian nanti menjawab ke publik. Bisa saja rekomendasinya merupakan perbaikan, saran dan perbaikan kinerja pemerintah, tapi jangan seolah-olah kita menjustifikasi nanti akan ada investment, belum tentu. Maka saya pikir biarkan dulu panitia pansus hak angket kalau nanti disetujui bekerja, dan dia akan mendapatkan, menggali informasi terhadap seluruh apa yang dibutuhkan dan di instansi-instansi yang dibutuhkan untuk dimintai keterangan. Jadi menurut saya pimpinan, justru pansus inilah kalau ini nanti sendiri yang mampu menjawab secara konstitusional dan kelembagaan, memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya apa yang kemudian yang dilakukan oleh pemerintah ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah. Pansus ini yang kemudian nanti akan menjawab. Saya kira itu pimpinan. Makasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira silakan Pak, kita kasih kesempatan Pak Afif tadi ya, yang sempat unjuk jari tadi. Baik, terima kasih pimpinan. Saya merasa kita telah menyetujui hak angket yang kita terima ketika tanggal 21 bulan 4 kemarin. Jadi nggak ada lagi rasanya alasan kita untuk kembali ke hak interpelasi lagi kita membahas, karena kita sudah sepakat dan setuju kalau kita, bahkan ada wakil pimpinan dan perwakilan 7 fraksi menyetujui masalah hak angket ini. Dan setahu saya pimpinan, tidak ada alasan dalam undang-undang kalau kita harus interpelasi dulu. Nah, untuk menyari data dan fakta, kan nanti bisa dicari di dalam hak angket tersebut. Apakah benar, apakah tidak selama perjalanan. Justru ketika tadi siang Ketua
mengatakan bahwasannya hak angket itu harus ada legal opinion dari kejaksaan, saya rasa ini keliru. Karena tidak ada di dalam undang-undang yang mengatakan, apalagi kita membawa kejaksaan yang mulia ini dan ditarik ke dalam DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saya dari tadi cari-cari undang-undangnya, tidak ada satupun undang-undang yang mengatakan harus ada legal opinion untuk menjalankan hak angket ini. Nah, ini merupakan argumen yang sangat keliru, pimpinan. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan kosakata yang akan dikonsumsi oleh publik, karena ini bisa dinilai miss logika. Terakhir, pimpinan, tadi dikatakan ini harus dibanmuskan dulu lah, diparipurnakan dulu lah. Menurut saya, apakah ini bukan langkah politisasi prosedur, pimpinan? Kita semua tahu lah cara mainnya. Kita mau sidak, kita mau rapat apapun, kadang kita nggak perlu banmuskan. Dan ini tuntutan masyarakat. Dan kita menerima, kalau kita balik ke hak interpelasi, maka kita menciderai perjanjian kita dengan masyarakat kemarin, pimpinan. Jadi, wajar kalau misalnya mereka bertanya, ini DPRD mau atau tidak? Karena kita sudah berjanji kemarin, pimpinan. Kalau ditanya lagi apa dasarnya, sangat banyak, terlepas dari yang kemarin MM-an, 8M, 25M, kita sudah jelas tuntutan masyarakat ada di poin KKN. Di situ kan jelas, masyarakat meminta masalah adik gubernur yang menjadi wakil ketua TGUP. Jadi, saya rasa pimpinan, selama berjalan ini hak angket, kita nanti akan mendapatkan fakta dan data selama ini berjalan. Jadi, karena tugas angket juga merupakan tugas penyelidikan. Di dalamnya itu ada pengumpulan data dan fakta. Dan seperti yang tadi dikatakan Om Sabto, Kanda saya, Pak Sabto, tidak ada urusan antara, ini beda case, polisi dan tersangka ini beda case. Dua hal yang berbeda. Terutama tadi yang tadi siang mengatakan masalah Pati. Pati juga beda case, pimpinan. Pati itu bupatinya menantang, jangankan 5.000, 50.000 pendemo pun saya berani. Ini udah beda case, pimpinan. Jadi saya rasa kalau misalnya kita sampai tidak mengangketkan hal ini karena alasan yang berbelit-belit, maka saya rasa kita yang tidak paham dengan undang-undangnya. Karena warga kita sudah mengiyakan janji kepada warga. Terlepas apapun hasilnya nanti, tim pansus lah yang akan mencari data dan faktanya selama penyelidikan ini berjalan. Jadi bukan di depan menjadi syarat disetujui atau tidaknya hak angket ini. Mungkin sekian, pimpinan, pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Saya ingatkan ya, hak angket ini harus dibawa ke sidang paripurna itu untuk mendapatkan keputusan yang kolektif, kolegial. Itu. Maka dia harus dibawa sidang paripurna. Kalau enggak dia tidak sempurna. Ya. Makanya harus dibawa ke sidang paripurna. Dan untuk Reza saya ingatkan, kenapa masuk ke wakil gubernur memang atau 5 item. Jadi perbaikan rumah gubernur, perbaikan rumah wakil gubernur, pendopo dan seterusnya. Makanya kita perlu nanti melakukan bukti awal, penyampaian fakta awal atas angka ini atau kecurigaan yang menjadi dasar. Sehingga memang perlu kita identifikasi masalah. Jangan sampai kita salah. Ibaratnya kita mau menutup luka pakai plaster, harus kita operasi. Jadi betul, menurut saya setuju. Apakah itu hak angket? Tapi kita harus masuk dulu ke paripurna sebagai pintu pembuka. Kita tanya, persoalan ini wajib enggak diangkat ke persoalan yang lebih tinggi atau tidak. Disitulah kita menentukan. Kita panggil, misalnya PUPR, misalnya. Sekda mungkin dia memberikan pencerahan kepada kita kenapa angkanya ada seperti itu. Jangan sampai kita melihat disirup. Karena disirup itu memang ada angka-angka yang besar, tapi kita tidak membreakdown. Ya.
Contoh, nah, ini contoh saja. Kursi pijat 147 juta. Ternyata itu kan global, gelondongan. Berapa item di breakdown kita nggak tahu. Nah, perlulah kita memanggil yang teknis, OPD teknis. Nah, kita perlu kita masukkan ke paripurna supaya partai ini sah. Tidak keputusan orang per orang, tapi kolektif, kolegial, kolektif secara suara, kolegial secara pendapat. Itu, saya kira saya cukupkan dulu ya hal ini ya. Mungkin tadi Pak Demu sempat, oh ya, si Pak Nur Hadi silakan. Siap. Sebelum saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan teman-teman unsur pimpinan AKD dan juga fraksi. Langsung saja. Saya itu salah satu anggota dewan yang selama ini menerima 2 kali kegiatan demo yang dilakukan oleh aliansi. Yang pertama ketika tanggal 21 bulan 4 dan juga ketika tanggal 30 bulan 4. Dan saya memahami sekali dan merasakan bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat yang tertuju kepada kita tentang apa yang dirasakan dan diinginkan oleh masyarakat. Jadi tidak layak rasanya kalau malam ini kita setir tuntutan mereka itu ke interpelasi, karena sepertinya akan ada kecewaan yang semakin membesar. Mereka sampai jam sekarang ini masih ada di luar, Ketua. Dan memang mereka tuntutannya cuma satu, angket. Dan saya tidak tahu apa konsekuensi yang harus kita hadapi, apakah yang mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi saya sudah sepakat dengan beberapa teman-teman, kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kita harus takut? Jalankan saja hak yang memang diminta oleh masyarakat. Sebagai bagian dari responsif, kita merespon dari permintaannya masyarakat yang sudah melakukan aksi. Mudah-mudahan, kalau sudah kita lakukan, kalau memang tidak ada apa-apa, insya Allah Kalimantan Timur akan berjalan normal kembali. Mudah-mudahan. Nah, pada malam hari ini saya izin kepada teman-teman fraksi yang sudah bertanda tangan, utamanya kepada ketua-ketua fraksi, saya diberikan kepercayaan Ketua untuk menyerahkan surat usulan untuk menggunakan hak angket yang telah ditandatangani oleh 6 fraksi dan ditandatangani oleh 22 anggota DPRD perwakilan dari fraksi. Mungkin saya minta waktunya untuk langsung menyerahkan Ketua atau bagaimana? Langsung saja ya Ketua ya. Izin Ketua Pimpinan sebelum diserahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Singkat saja Pak Ketua karena sudah larut malam. Fraksi PAN Nasdem jika memandang perlu bahwa syarat untuk angket ini dipergunakan, maka saya atas nama Nasdem akan memakai hak angket tersebut. Nantinya bila berproses bahwasanya dalam penyidikan tidak terbukti, maka angket ini juga akan gugur dengan sendirinya. Karena proses ini masih panjang. Tadi masih kita harus ada paripurna dan sebagainya. Karena di situ ada tanda tangan saya, maka ini insya Allah akan saya pertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya langsung saja Pak Pimpinan. Saya fraksi dari Partai Golkar. Saya tidak banyak berkomentar, cuma saya hanya ingin sedikit memperjelas apa yang disampaikan tadi dengan Pak Reza terkait di grup. Jadi saya ingin sedikit mengklarifikasikan. Kemudian kenapa saya ngomong di grup seperti itu Pak Pimpinan? Pertama, saya ingat sekali pada waktu rapat BAMUS, di mana dalam rapat BAMUS, mungkin pimpinan waktu juga hadir,
dan ada beberapa teman yang hadir. Di sana pembicaraan tentang BAMUS, kita membicarakan masalah hak angket. Dan yang lebih menyuarakan hak angket adalah Pak Reza. Dan dia meminta untuk segera dijadwalkan. Saya bilang saya terima. Karena kalau dibiarkan, itu akan berlarut-larut. Sehingga pada saat itu kita setujui. Bukan begitu Pak Pimpinan? Biar teman-teman yang tidak hadir juga bisa dengar. Jadwal ternyata terjadwal di hari ini. Tadi sekitar jam 2 saya menunggu. Karena itu sudah komitmen kita pada rapat. Bahwa akan ada aliansi yang kita hadapi di depan DPR Provinsi pada hari ini. Supaya mereka di luar juga dengar. Kami dari fraksi Golkar siap untuk ke depan dan melayani dan mendengarkan apa yang akan disampaikan. Tetapi yang sangat saya kecewa, ketika kami sudah siap di luar, semua fraksi tidak ada yang muncul, kecuali Partai Golkar. Maaf, saya minta maaf sama teman-teman. Saya ingin menyampaikan saja, saya mohon maaf kalau saya sedikit agak keras. Saya hanya memperjelas. Jadi, berapa lama saya menunggu agar fraksi yang lain hadir, kita menghadapi demo di depan. Tapi kami menunggu tidak ada yang datang. Akhirnya saya minta izin sama teman-teman, saya mohon maaf kalau dalam grup saya agak sedikit emosi dan kecewa. Karena dalam lembaga kita harus bersatu di DPR. Kita harus menenangkan masyarakat. Apapun tuntutannya kita harus hadapi. Tapi dengan cara begini, ketika kita sudah menghadapi kok fraksi yang lain tidak ada, tidak muncul. Yang ada cuma Partai Golkar. Ada apa ini? Ini yang perlu saya juga luruskan. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau di grup saya agak sedikit ngomongnya seperti itu, karena saya ingat sekali waktu kita rapat yang ambisi sekali itu adalah Pak Reza. Kenapa setelah kita menghadapi beliau tidak hadir? Seharusnya mereka juga di depan dong, bersama-sama kita. Jadi mohon maaf, ketika dalam grup saya agak sedikit kasar, saya mohon maaf, saya bukan orang kasar ya. Tapi kalau sudah momen-momen mendesak seperti ini, saya akan berkata seperti itu. Karena suara yang menyuarakan yang paling besar adalah Pak Reza. Mungkin itu pimpinan. Bu, terima kasih. kemarin saya sebentar saya menjelaskan. Saya memang menjadwalkan itu, saya meminta dari fraksi Gerindra, benar. Karena itu untuk sebagai kita syarat untuk pembentukan ini di jadwal BAMUS. Betul. Betul Bu, tapi tidak sopan Ibu berkata seperti itu kepada saya. Jadi saya mohon maaf. Saya kira cukup Ibu, ya kalau masalah itu. personal. Ya nanti soal personal kita bicarakan. Ini Skorsing dulu ketua. Skorsing ketua. sudah. Skorsing ketua. Closing aja kalau kita. Kita closing. Tolong di skorsing. Pendapatnya skorsing dulu. Skorsing dulu. Karena sudah menyangkut pribadi. Ini masalah pribadi. Konsultasi ini jangan diseret ke persoalan personal pribadi. Demi Allah, demi almarhum mamaku, aku tidak terima. Bang Reza. Sudah. Ya. Bang Reza. Oke. Stefan. Tadi dulu ya. Ya, tadi dulu ya. Udah skorsing dulu. Pak Reza, jangan emosi. Sudah. Jangan emosi ya. Kepala dingin. Ya, saya kira Ketua, mohon izin supaya rapat ini sedikit agak dipersempit sehingga situasinya tidak terlalu memanas seperti ini. Itu supaya cepat ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Terima kasih. Iya, izin pimpinan sedikit saja agar harmonisasi di internal kita tetap terjaga. Jadi biarkan saja proses terus berjalan sesuai mekanisme dan persoalan-persoalan di internal tentu kalau itu persoalan yang menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi diselesaikan saja secara
kekeluargaan nanti di luar. Terima kasih pimpinan. Izin pimpinan, Ya, silakan, silakan. saya kira tadi tahapan demi tahapan sudah disampaikan semua, mulai fraksi, ketua badan, dan yang mewakili komisi. Bahkan saya tidak kebagian tadi menyampaikan karena sudah disampaikan juga oleh Bu Sarifatul yang mewakili Komisi 3. Alhamdulillah sudah diwakilkan. Saya kira sudah cukup ini pimpinan. Ya, sudah sepakat. Ya, kalau begitu, kalau kita anggap sudah cukup, silakan aja diserahkan tadi Pak, atau Pak Samsun, silakan Pak Samsun. Ya, sepakat Ketua. Jadi kita langsung saja karena sudah tadi panjang kali lebar semua sudah terima, langsung saja diserahkan untuk kemudian kita agendakan dalam untuk diparipurnakan dan di sanalah nanti ada keputusan-keputusannya Ketua. Terima kasih. Ketua-ketua fraksi karena bertanda tangan semua maju yang 6 fraksi.